Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Gamil terbunuh. Kalian penasaran siapa yang membunuh? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Yosin Pong berkata, "Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal dia hanya menghilang sebentar. Bukankah itu mustahil? Ahli pedang Gamil bukanlah orang yang lemah. Siapa sangka ada asasin sekuat ini. Tidak salah lagi, ini pasti ulah dia, orang yang sama yang mengubah Hainan. Asasin penyendiri yang menghadapi semua sekte di Sichuan. Aku kira itu hanya rumor yang dibesar-besarkan. Tapi setelah melihat ini, mau tidak mau kita harus percaya. Bencana besar sedang mengintai Sichuan." Kita beralih di sebuah tempat. Di sana ada Nam Xinwo yang sedang dikejar-kejar oleh seseorang. Orang di sana berkata, "Kamu ini sebenarnya makhluk apa? Hebat sekali. Bagaimana mungkin ada manusia yang bisa seperti ini? Tidak peduli sekuat apapun bela diri seseorang, kehilangan darah sebanyak itu tidak mungkin bisa selamat. Sekarang aku tahu kenapa mereka menginginkan kamu. Tolonglah aku. Iya, aku salah. Ampuni aku." "Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Beginilah Jiang Hu. Kamu hanya perlu memakluminya. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa mendapatkan tubuh seperti itu. Namun pelangganku ingin membongkar tubuhmu dan meneliti setiap tubuhmu. Aku rasa bahkan orang yang abadi juga akan mati dalam kondisi seperti itu. Keabadian mimpi dari banyak orang, dan kamu harus mati karena mimpi itu." Tiba-tiba ada orang yang berteriak, "Kakak, ini gawat. Gamil telah mati. Baru saja Yosin Pong menemukan mayatnya." Kita dialihkan di sebuah tempat. Di sana ada Oh Yongwol. Oh Yongwol berkata, "Bajingan itu sudah terlalu banyak membuat masalah. Beraninya dia mempermalukanku di depan ketua. Kalau aku bertemu lagi dengannya, aku pastikan dia mati dengan tersiksa." Tiba-tiba Yol Xiaolyong lewat di atas Oh Yongwol. Oh Yongwol berkata, "Kenapa dia terburu-buru? Dan dia berjalan di atap agar tidak terlihat orang. Apa ada sesuatu yang terjadi? Aku harus mengikutinya." Tiba-tiba ada belati yang menembus tubuh Oh Yongwo, dan benang-benang pun langsung melilit lehernya. Oh Yongwo tidak hanya diam, dia tiba-tiba menyerang. Ternyata yang menyerang Oh Yongwo adalah Peowol. Setelah Oh Yongwol bertemu dengan Peowol, tiba-tiba dia sudah berlumuran darah di sana. Setelah itu Oh Yongwol ditemukan oleh Li Suha dan kakeknya. Li Suha berkata, "Kakek, lihat di sana. Orang ini, bukankah dia si bungkuk baja? Mungkinkah dia dibunuh oleh asasin yang sama yang membunuh Gamil? Setelah Gamil, sekarang si bungkuk baja. Asasin ini sedang merencanakan sesuatu pada Aula Bintang 7. Apa dia menyimpan dendam pada Aula Bintang 7? Jika tidak, bisa jadi ini ulah dari kelompok seperti Legion Hantu Putih. Tapi Legion Hantu Putih tidak pernah terlihat di wilayah Sichuan. Kemungkinan besar yang melakukan semua ini adalah asasin yang menghancurkan sekte-sekte di Sichuan. Entah apa tujuannya membunuh anggota Aula Bintang 7. Selain itu, teknik membunuh ini sangat luar biasa. Bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarang asasin.
siapa sebenarnya assassin ini dan di mana dia mempelajari skill seperti ini. Dia pasti terlihat seperti monster jahat dan kejam. Berdasarkan pengakuan para saksi, mereka berkata, dia masih muda dan tampan. Itu tidak mungkin. Mana mungkin orang tampan melakukan kejahatan sekejam ini? Ayo pergi. Sepertinya dia masih belum niat berhenti. Tapi kakek, bukankah kalau begitu kita ikut campur dalam urusannya? Aku sudah hidup di Cianghu dengan bimbingan keadilan. Bagaimana mungkin aku bisa mengabaikan tragedi seperti ini? Meski anggota dari Aula Bintang 7 sedikit eksentrik, mereka masih bagian dari faksi ortodok. Jadi kita tidak bisa mengabaikan ini. Sejauh apa tragedi ini akan berlangsung? Kita beralih ke sebuah tempat. Di sana ada kelompok Aula Bintang 7 yang sedang berlari. Sahoyong berkata, berhati-hatilah, dia bisa menyerang kita kapanpun. Sahoyong bergumam, ini semua salahku. Bajingan yang ribut dengan si bungkuk di kota itu adalah assassin yang terkenal itu. Aku mencoba untuk tidak terlalu menarik perhatian King Cheng dan Ime, dan karena itu aku kehilangan 2 saudara. Yang satunya lagi juga tidak di sini. Aku rasa dia juga keadaannya tidak baik-baik saja. Josam berkata, kenapa dia menargetkan kami? Apa karena si bungkuk? Jika hanya karena itu, dia tidak mungkin sampai sejauh ini. Sepertinya ini berkaitan dengan anak yang kami tangkap ini. Balas dendam masih bisa ditunda. Jika kita menyerahkan bocah ini dan meminta bantuan dari faksi kuat, kita bisa dengan mudah membunuh bajingan Peowol itu. Tahan saja hingga saat itu. Aku bersumpah atas kehormatanku akan membalaskan perbuatannya hari ini. Aku punya firasat buruk. Apa-apaan ini? Hutannya semakin gelap. Lari! Tiba-tiba salah satu orang di sana tertarik. Sahoyong berkata, cepat ke arah gunung. Kakak, apa-apaan semua ini? Jangan kemari. Jangan mendekat. Larilah. Lari! Satu persatu orang di sana terbunuh, dan hanya tinggal 2 orang saja di sana. Sahoyong berkata, apa-apaan semua ini? Baru pertama kali aku merasakan yang seperti ini. Cepat ke arah gunung. Tunggu. Kenapa tinggal kita berdua? Di mana si bungsu? Ini tidak mungkin. Ini semua mustahil. Bocah yang susah payah kita bawa dengan mengorbankan 1 nyawa saudara kita berhasil lepas. Dan si bungsu juga. Kakak! Setelah mereka melihat orang yang memanggil, mereka terkejut setelah melihat temannya yang sudah tergantung di sana. Dan benang-benang itu pun langsung memotong tubuh orang itu. Tiba-tiba ada orang yang keluar dari kegelapan. Orang itu adalah Peowol. Sahoyong pun mengeluarkan aura membunuh yang sangat besar. Dia berkata, bajingan! Sahoyong pun mulai mengeluarkan kekuatan yang besar dan langsung menyerang Peowol. Serangan itu bisa dihindari oleh Peowol dengan mudahnya. Sahoyong sambil menyerang, dia bergumam, bagaimana mungkin? Aku yakin sekali seranganku akan mengenainya. Namun saat terkena, tidak terjadi apa-apa. Aku menargetkan titik vitalnya dengan sempurna. Dan dia bisa menghindarinya dengan sempurna. Bahkan tidak ada yang kena satupun serangan dariku. Rasanya seperti menyerang bayangan. Sahoyong menyiapkan kekuatan yang cukup besar.
dan langsung mengeluarkan serangan itu pada Beowulf. Serangan itu sampai membuat ledakan yang besar. Tetapi serangan tersebut masih bisa dihindari oleh Beowulf. Sampai di sini dulu untuk pembahasannya. Kalian penasaran siapakah yang memenangkan pertarungan tersebut? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!